Wu Chen, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Mu Yuxue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Chen menatapnya, dan berkata, tidak seorang pun dapat menghentikan apa yang aku inginkan. Pada saat ini, Milan berkata kepada Wu Chen, kakak tampan, bagaimana kalau aku meminjamkanmu uang, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk meminjamkan semuanya kepadamu. Pinjamkan aku semua uang. Wu Chen menatap Milan dengan wajah penuh kecurigaan. Milan tertawa, tentu saja, aku tidak meminjamkannya kepadamu dengan cuma-cuma. Aku ingin meminta kakak tampan untuk membantuku memberi pelajaran kepada Ouyang Sun ini. Bukankah kamu mengatakan akan menikah? Apa yang terjadi? Setelah mendengar kata-kata pertunangan, Milan menjadi marah dan memarahi, jangan pernah menyebutkan hal ini kepadaku lagi, aku membenci pria bau ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahinya. Selama dia berhasil memasuki sekte super, maka, bahkan orang-orang di klannya sendiri tidak akan dapat memaksanya. Nasibnya hanya bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Wu Chen mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, tergantung. 15 juta perak bukanlah jumlah perak yang sedikit. Pada dasarnya, tidak ada yang mampu membayar harga ahli di Spirit Sea Stage, mereka harus mendaftar ke klan dan mendapatkan dukungan finansial dari klan untuk membayar mereka. 16 juta. Pada saat ini, sebuah suara yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang menoleh ke arah suara itu. Suara ini datang dari kamar pribadi nomor 7. Saya baru saja melihat Daoist Jinling berjalan ke ruangan ini. Daoist Jinling, bukankah itu True Martial Stage? Ya, True Martial Stage. Hehe, merebut True Martial Stage, ini pertama kalinya sejak dimulainya pelelangan. Daoist Jinling. Wu Chen mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Pada saat ini, Mu Yuxue mengingatkannya, Wu Chen, pendeta Tao Jinling ini adalah salah satu dari tahap bela diri sejati dari dinasti Air Awan. Puncak Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati. Dalam hal kultivasi, Jinling ini bahkan lebih tinggi dari Fu Bi dan Cheng Houjun. Jika seseorang melihat lingkungan tempat tinggalnya, Kekaisaran Air Awan tempat Jinling tinggal jelas lebih baik daripada negara Zhou besar tempat Fu Bi tinggal dan Pulau Yunyao tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, Jinling ini seharusnya lebih kuat daripada Fu Bi dan Cheng Houjun. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Orang ini masih cukup jujur. Bahkan jika dia tidak menawar, dia tidak akan melakukan trik apapun di belakangnya. Oleh karena itu, kamu dapat yakin bahwa dia akan membeli. Ketika dia masih di Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh, dia sudah mampu mengalahkan Cheng Houjun. Sekarang setelah dia berhasil menembus Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bahkan tidak takut lagi pada Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati. Bahkan jika itu adalah ahli dari puncak Empyrean pertama dari tahap bela diri sejati, itu tidak terkecuali. Jika Taoist Jinling ini berani mencuri barang-barangnya, maka dia akan menunjukkan kepadanya seberapa kuat pisau pembunuh naga miliknya. 17 juta. Mendengar suara ini, Taoist Jinling, yang berada di kamar nomor 7, juga membeku sejenak. Jelas, dia tidak menyangka bahwa setelah dia bergerak, akan ada seseorang yang memperebutkannya. 18 juta. Pada saat ini, bahkan para alkemis dan pandai besi ragu-ragu. Apakah layak menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli mayat burung 9 nether atau tidak? Dengan status mereka, bahkan jika itu adalah tahap bela diri sejati, menggerakkan mereka bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir tentang tahap bela diri sejati yang akan menyerang mereka, karena yang mereka pedulikan adalah harga 9 burung nether. Bagaimanapun, harga 10 juta perak bukanlah jumlah yang kecil. Apakah kamu ingin bertarung dengan dewa ini? Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat. Wu Chen tersenyum tipis. Apa yang dia inginkan, bukanlah sesuatu yang bisa lolos. 20 juta. Jantung semua orang berkedut hebat saat ini. Ekspresi di wajah mereka membeku saat mereka turun ke keadaan tak bernyawa. Orang macam apa ini? Dia begitu galak, apakah dia benar-benar mengira perak itu pasir? Sesaat kemudian, suara keras meletus dari arena. Ya Tuhan, 20 juta, aku tidak salah dengar, kan? Jika kamu salah dengar, maka aku juga pasti salah dengar. 20 juta, ini benar-benar 20 juta.
Menggunakan 20 juta perak untuk membeli mayat 9 burung nether yang telah mati entah berapa lama, apakah itu sepadan? Dunia orang kaya memang beda. Aku yakin, semua orang terkejut dan gempar. Mereka sama sekali tidak percaya. Dada He Yafang berdegup kencang, mulutnya menganga, napasnya tersengal-sengal, matanya terbelalak. Dalam keterkejutan dia menatap kamar 48, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Harga 20 juta tael perak untuk mayat burung nether 9 tingkat 4 benar-benar di luar dugaannya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Semua orang terkejut dengan harga ini. Bahkan Daois Jinling dari tahap bela diri sejati, yang berada di kamar nomor 7, kesulitan untuk membelinya. Dengan harga yang begitu tinggi, bahkan jika itu dia harus bangkrut untuk membelinya. Aku tidak akan membeli lagi. Daois Jinling juga menyerah. Tidak perlu bangkrut hanya untuk mayat Nine Netherbird. Bahkan Daois Jinling menyerah. Semua orang juga menyerah. Menghabiskan 20 juta perak untuk membeli mayat Nine Netherbird jelas bukan sesuatu yang mampu mereka beli. Oleh karena itu, Wu Chen membeli mayat Nine Netherbird seharga 20 juta. Item ke-6, satu set Golden Hand. Di panggung lelang, He Yafang mengeluarkan sepasang sarung tangan putih keperakan. Melihat sarung tangan itu, banyak orang tertarik. Set Fusion Golden Hand ini, dibuat dengan sangat teliti oleh seorang Master Refiner. Setiap sarung tangan, telah mencapai level harta karun spiritual kelas menengah. Jika Anda menggunakan dua sarung tangan bersama-sama, kekuatannya akan sebanding dengan kelas tinggi. Saat dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Itu sebanding dengan kelas tinggi, apakah Anda serius? Jika Anda ingin tahu, mengapa Anda tidak membelinya dan mencobanya saja? Omong kosong, kenapa kamu tidak memberiku uang sebanyak itu? Barang ini, kurasa hanya wanita yang akan membelinya. Jika seorang pria menggunakannya, akan terasa agak aneh. Set tangan emas yang meleleh. Di kamar 48, mata Milan berbinar tanpa berkedip, karena dia sangat tertarik dengan sepasang sarung tangan ini. Milan, apakah kamu ingin membelinya? Tanya Mu Yuxue. Milan mengangguk, ya, aku suka barang seperti ini. Mereka semua perempuan, dan karena tangan mereka mahal, mereka harus dilindungi. Jika mereka bisa mengenakan satu set tangan emas fusion, tangan mereka tidak akan mudah terluka. Lebih jauh lagi, sepasang sarung tangan ini juga sangat agresif, dan sangat cocok untuknya. Jadi, apakah kamu punya cukup uang? Mu Yuxue ingat bahwa dia memiliki dana sekitar 16 juta tael perak. Dia sebelumnya telah memberinya 1 juta tael perak untuk membantunya membeli arti pedang sejati, dan sekarang, dia hanya memiliki 15 juta tael perak yang tersisa, sementara barang kelima yang dilelang telah terjual dengan harga setinggi langit yaitu 20 juta. Menurut aturan lelang biasa, harga beberapa barang berikutnya pasti akan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini, Milan sedikit ragu, tetapi Mu Yuxue mengingatkannya bahwa dia tidak punya cukup uang. Milan, ini semua salahku. Jika aku tidak membeli makna sejati dari jalan pedang maka kamu tidak akan membuang-buang uangmu. Mata Mu Yuxue penuh dengan rasa bersalah. Milan menghentikannya, Yuxue, apa yang kamu bicarakan? Bagian dari niat sejati dari jalan pedang itu sangat berguna untukmu dan dengan benda itu, kamu dapat menerobos tahap bela diri sejatimu lebih cepat. Bagiku, apakah aku memiliki sepasang sarung tangan ini atau tidak, itu tidak masalah. Milan. Rasa bersalah di hati Mu Yuxue semakin bertambah. Karena dia, sahabatnya kehilangan kesempatan untuk memperebutkan harta karun itu. Set tangan emas fusion, tawaran awal 6 juta perak, dengan setiap tawaran meningkat tidak kurang dari 600.000. Semua orang, silakan menawar. Ketika kata-kata He Yafang jatuh, semua orang terkejut. Benda ini benar-benar sangat mahal. Harga awal lelang hanya 6 juta perak dan pada akhirnya, harga akhir mungkin akan melebihi 20 juta perak. 10 juta. Milan langsung menyebutkan harga, setelah mendengar harganya, banyak orang terdiam. Siapa orang ini? Dia sangat galak, dia memulai dengan 10 juta tael perak. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa perak itu seperti kentang liar di jalanan, sesuatu yang dapat dengan mudah diambil? Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani berdebat denganku. Milan memulai dengan 10 juta perak, mengejutkan banyak orang, tetapi orang-orang kaya sejati itu tidak takut. 11 juta.
12 juta, 12.600.000, 13.500.000. Harganya dengan cepat naik menjadi lebih dari 13 juta yuan, dan masih terus naik. 15 juta. Milan membuka mulutnya sekali lagi, meneriakkan tawaran dengan maksud yang mengesankan, menunjukkan bahwa dia ingin mengambil semuanya, tetapi dia diam-diam takut. Tuhan, berkati aku, jangan biarkan orang lain menaikkan harganya. Milan berdoa dalam hatinya, karena dia hanya memiliki perak sebanyak itu. Jika lebih tinggi lagi, dia harus menyerah. Namun, doanya tampaknya tidak berpengaruh. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar, menghancurkan harapannya. 16 juta. Milan merasa seperti telah menderita pukulan berat, dan tubuhnya ambruk di kursi kulit, dengan ekspresi patah hati. Ini membuat Mu Yuxue merasa semakin bersalah. Jika bukan karena dia membeli arti pedang sejati, Milan tidak akan menyia-nyiakan uangnya. 16,6 juta, 17 juta, 18 juta. Ketika harganya naik menjadi 18 juta, harganya berhenti di situ. Setelah beberapa detik, tidak ada yang mengajukan tawaran. Saat ini, tatapan semua orang beralih ke kamar nomor 48, karena melihat betapa mengesankannya Milan sebelumnya, untuk benar-benar meminta 10 juta, itu pasti akan diambil. Namun, apa yang terjadi, tiba-tiba menjadi sunyi. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak bersaing? Apakah tidak ada uang tersisa? Sangat mungkin begitu, karena tadi di kamar pribadi mereka, Mu Yuxue menghabiskan 6 juta perak untuk membeli sepotong True Meaning of the Sword, dan kemudian Wu Chen menghabiskan 20 juta perak lagi untuk membeli mayat Nine Netherberg. Masuk akal. He Yafang sedikit kecewa di panggung lelang. Awalnya dia mengira harga penawaran akan lebih tinggi, tetapi sekarang tampaknya dia tidak akan bisa menawar lebih tinggi lagi. Tamu terhormat di kamar pribadi 48, apakah Anda masih ingin menawar? Jika tidak, saya akan mengumumkan pemenang dari sepasang Fusion Golden Hand ini. Milan melihat sepasang Fusion Golden Hand, lalu melihatnya lagi dan lagi, lalu melihatnya lagi dan lagi. Dia sangat tidak puas dalam hatinya, karena dia sangat menyukai sepasang Fusion Golden Hand ini, dan tidak ingin melepaskannya begitu saja. Namun, memangnya kenapa kalau dia tidak berhenti? Dia tidak punya cukup uang dan rumah lelang ini tidak mengizinkannya mengambil kredit. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Hehe, kalau kamu mau memohon padaku, aku mungkin bisa meminjamkanmu sejumlah uang. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari 10 kamar 4. Itu adalah Ouyang Sun. Pada saat ini, Ouyang Sun sedang duduk di kursi kulit, menatap segala sesuatu dengan tenang. Diam-diam dia senang di dalam hatinya, gadis kecil ini, sebelumnya telah mempermalukannya di depan begitu banyak orang, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan, mengapa dia tidak memberinya pelajaran. Saat dia mendengar kata-kata Ouyang Sun, Milan menjadi marah. Dia langsung berdiri dan berkata, Ouyang Sun, bahkan jika putri ini menyerah pada set Golden Hand ini, aku pasti tidak akan menerima apapun darimu, dasar bajingan. Ekspresi Ouyang Sun berubah, dan menjadi jelek. Gadis sialan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus bersikap keras kepala. Milan duduk dengan marah. Dia membenci Ouyang Sun sampai ekstrim. Milan, aku minta maaf. Ini semua salahku. Mu Yuxue tidak dapat menyelesaikan kata-katanya, dia merasa sangat bersalah. Jika bukan karena Milan yang meminjamkan uang kepadanya, dia tidak akan marah pada Ouyang Sun. Yuxue, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak pernah menyangka benda ini akan semahal ini. Awalnya dia mengira 16 juta perak sudah cukup. Tanpa diduga, jumlahnya sudah mencapai 18 juta perak. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia pasti sudah mengajukan permohonan uang lebih banyak dari klan. Pada saat ini, Wu Chen yang awalnya duduk dengan tenang di samping tiba-tiba menghela napas, dan berkata, jangan khawatir, Nonami, kamu bisa membelinya tanpa khawatir. Mendengar itu, Milan dan Mu Yuxue terkejut, mereka menatapnya. Tampan, kamu masih punya perak. Wu Chen tersenyum dan mengangguk. Tidak banyak, tapi aku punya 8 juta perak. Dia telah menghabiskan jutaan tael perak untuk membeli barang-barang yang dia kembangkan, teknik tubuh emas abadi dan formula Phoenix api, dan telah menghabiskan 20 juta tael perak lagi untuk membeli mayat burung 9 nether. Sekarang,
dia hanya punya sekitar 8.000 tael emas yang tersisa, yang setara dengan 8 juta tael perak. Mu Yuxue bertanya, Wu Chen, bukankah kau bilang kau hanya punya 10 juta perak? Kenapa kau tiba-tiba punya begitu banyak? Wu Chen tertawa, kau bertanya tentang uang, bukan aku yang bertanya tentang emas. Pertanyaan mereka sebelumnya sebenarnya termasuk emas. Selain itu, 10 juta tael perak, bahkan jika itu adalah tahap bela diri sejati, mereka tidak akan bisa mengeluarkannya. Ini karena tahap bela diri sejati umumnya menggunakan emas. Bagus, terima kasih, saudara tampan. Milan sangat senang, 8 juta perak Wu Chen hanyalah hujan waktu, itu telah menyelesaikan kebutuhan mendesaknya akan uang. Karena kegembiraannya, dia bahkan mencium pipi kanan Wu Chen. Hah, melihat pemandangan ini, Mu Yuxue tercengang, bibir merahnya terbuka, matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Saat itu, Milan juga menjadi jernih, menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu, dia segera berdiri, wajah kecilnya langsung memerah sampai ke telinganya. Memalukan sekali, Milan menghentakkan kakinya dengan tidak senang, ekspresinya sangat penuh cinta. Serangan mendadak itu bahkan membuat Wu Chen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Pil yang bermartabat seperti dirinya akan disergap oleh seorang gadis kecil. Suasana langsung berubah canggung, begitu sunyi sehingga orang-orang hampir bisa mendengar detak jantung masing-masing. Sampai suara He Yafang terdengar lagi, tamu terhormat di kamar pribadi 48 ini, bolehkah saya bertanya apakah Anda masih ingin menawar? Jika Anda tidak berniat, saya harus mengumumkan pemenang dari sepasang set Fusion Golden Hand ini. He Yafang mengeluarkan ultimatum terakhirnya. Tubuh Milan gemetar, pikirannya terguncang, dan dia tersadar kembali. 19 juta. He Yafang menghela napas lega. Awalnya, menurut aturan lelang, dia seharusnya mengumumkan hasil akhirnya, tetapi berpikir bahwa harganya akan lebih tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menahannya, karena siapa yang tidak ingin menawar lebih tinggi. Dengan dukungan perak, aura Milan tumbuh lebih mengesankan dari sebelumnya. Dia melihat ke 10 kamar 4, dan berkata dengan provokatif, Oh Yang Sun, bajingan, dengarkan. Aku, sang putri, tidak peduli dengan uangmu yang bau. Setelah dia selesai berbicara, Milan langsung merasa bangga dan bangga. Hari ini, menggunakan kekuatan Wu Chen, dia akhirnya menghancurkan Ouyang Sun dengan kejam. 10 kamar 4, wajah Ouyang Sun pucat, memperlihatkan tatapan sinis samar, aura mengamuk keluar dari tubuhnya dan mendatangkan malapetaka di ruang pribadi. Gadis terkutuk, bocah, tunggu saja. Aku pasti akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan. Ketika yang lain melihatnya seperti itu, mereka juga menjauh darinya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tahu bahwa Ouyang Sun tidak dalam kondisi baik saat ini. Pada akhirnya, set Fusion Golden Hand ini dijual kepada Milan dengan harga 19 juta perak. Kakak tampan, kau tahu aku tidak punya uang lagi, dan aku berutang padamu 4 juta perak, jadi aku tidak bisa membayarmu. Setelah mendapatkan set Fusion Golden Hand dan menamparkan wajah Ouyang Sun dengan kejam, suasana hati Milan sangat baik. Wu Chen mengangkat bahunya, dia tidak ingin Milan membayarnya kembali. Dia adalah seorang pemurni pil, bukankah mudah baginya untuk mendapatkan uang? Bagaimana kalau aku mengabdikan hidupku padamu? Milan tertawa. Wu Chen tertegun, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Mu Yuxue juga menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa terhadap Milan, dia bahkan bisa mengatakan kata-kata seperti itu, dan kulitnya sangat tebal. Milan tertawa dan berkata, baiklah, saudara tampan, aku tidak akan menggodamu lagi. Kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kenyataannya, apa yang baru saja dia katakan bukanlah sekadar lelucon. Mengenai apa yang dipikirkan atau dipikirkan Wu Chen, itu adalah miliknya sendiri. Barang-barang lelang lainnya sama sekali tidak berhubungan dengan Wu Chen dan yang lainnya. Meskipun semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi seperti pil harta karun spiritual kelas menengah peringkat 4, pil kelas tinggi, pil tertinggi peringkat ketiga, bagi yang lain, ini semua adalah harta yang tidak berharga. Adapun barang terakhir, itu adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut,
itu membuat banyak orang kaya dan bos menjadi gila, dan tawaran terakhir bahkan melebihi 100 juta perak. Ayo pergi. Tepat saat Wu Chen dan yang lainnya berjalan keluar dari rumah lelang, sebuah suara sedingin es keluar. Bajingan kecil, berhenti di sana. Wu Chen dan yang lainnya berhenti dan mengangkat kepala mereka. Mereka melihat wajah Ouyang Sun gelap dan dipenuhi amarah, seperti gunung berapi yang aktif, yang akan meletus. Kali ini, selama pelelangan, Ouyang Sun datang dengan penuh percaya diri, tetapi tanpa diduga, dia tidak berhasil membeli satu barang pun. Dia ingin membeli pil tertinggi tingkat ketiga, tetapi dirampok oleh seseorang, ingin membeli teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, dan dirampok oleh orang lain. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan situasi di sini dan menghentikan langkah mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ada apa? Ouyang Sun berkata dengan dingin, tidak ada, hanya saja aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan ingin mencari seseorang untuk menghajarku. Jadi, kamu telah memenangkan hadiahnya. Menghajarku, Wu Chen tertawa dalam hatinya. Karena bocah nakal ini akan datang, jika dia tidak memberinya pelajaran, bukankah itu berarti dia telah mengecewakannya? Ouyang Sun berteriak, memegang tinjunya, dia segera bergegas maju, kekuatan tinju yang kuat, ledakan yang menakutkan, saat dia menyerang, dia sangat kejam, dia bahkan tidak memberi Wu Chen kesempatan untuk membalas. Bunuh mereka semua. Menghadapi serangan Ouyang Sun, Wu Chen sama sekali tidak takut. Mengepalkan tinjunya, kekuatan tinjunya melonjak dan meledak, langsung berbenturan dengannya. Melihat itu, Mu Yuxue dan yang lainnya tidak membantu, karena mereka tahu bahwa kultivasi dan kekuatan Wu Chen sangat kuat, sedemikian rupa sehingga mereka tidak perlu membantunya, dia sendiri dapat menangani Ouyang Sun. Hehe, dia menyerang begitu saja, Ouyang Sun ini benar-benar tirani. Dia berhak untuk menjadi tiran, tetapi bahkan jika kita ingin menjadi tiran, kita tidak bisa menjadi tiran. Ya, Ouyang Sun sangat kuat. Di bawah pengaruh tahap bela diri sejati, hampir mustahil untuk menemukan lawan baginya. Namun, Wu Chen juga tidak lemah, bahkan Zhao Chonglou dikalahkan olehnya, pertempuran antara keduanya bahkan mungkin tidak memungkinkan Ouyang Sun untuk menang. Pertempuran sengit antara dua lawan yang seimbang, ini jelas merupakan pertempuran sengit antara dua lawan yang seimbang. Apakah mereka sudah mulai berkelahi? Zhao Fengguo dan Zhao Chonglou baru saja keluar dari rumah lelang, dan kebetulan melihat Wu Chen dan Ouyang Sun berkelahi, jadi mereka berhenti. Ayah, orang ini, dialah yang melukai saudaraku dan aku, sehingga keluarga Zhao tidak mungkin mendapatkan tubuh roh bumi itu. Menunjuk Wu Chen, Zhao Chonglou merasakan kebencian dari lubuk hatinya. Dia berharap bisa segera bergegas dan menghajar Wu Chen untuk membalas dendam. Namun, dia tahu, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bukan tandingan Wu Chen. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mencari masalah. Zhao Fengguo melirik Wu Chen, lalu menatap Zhou Jie, dan mendesah. Sayangnya, kedua orang ini tidak berasal dari keluarga Zhao mereka, baik Wu Chen maupun Zhou Jie, keduanya sangat berbakat, sebanding dengan penjahat paling berbakat di kekaisaran awan angin mereka. Ayah, kamu harus membantuku memberi pelajaran pada anak ini. Zhao Fengguo berkata dengan enteng, tidak pantas bagiku untuk bertindak. Kita tunggu saja kakakmu kembali dulu. Dia berasal dari generasi yang lebih tua, jadi jika dia bergerak melawan Wu Chen, pemuda ini, dia pasti akan membuat orang bergosip dan mengkritiknya. Dia sangat percaya pada putra sulungnya. Di wilayah Hengling ini, tidak banyak yang bisa melawan putra sulungnya. Saat putra sulungnya kembali, seorang Wu Chen biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Ya, selama kakak kembali, bahkan jika anak itu memiliki kemampuan untuk menjungkir balikan surga, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Zhao Chonglou juga sangat memuja kakaknya sendiri. Kakaknya sendiri adalah salah satu jenius mengerikan paling legendaris di seluruh wilayah Hengling, tetapi dia sudah menembus tahap bela diri sejati di usia yang begitu muda. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, memasuki 10 sekte besar akan menjadi hal yang mudah. Di udara, pertempuran antara Wu Chen dan lawannya saat ini sedang berkobar seperti api yang berkobar. Kekuatanmu. Setelah bertukar pukulan dengan Wu Chen, Ouyang Sun menyadari bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat.
Dia pernah mendengar bahwa pria ini telah mengalahkan Zhao Chonglou sebelumnya, dan berita itu tampaknya benar. Wu Chen terlalu malas untuk mengganggunya, dia ingin mengakhiri ini dengan cepat, untuk seseorang dengan hanya puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, dia tidak perlu mengganggunya begitu lama. Telapak heksagonal, Wu Chen melangkah maju, dan aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Energi spiritual yang kuat membubung ke langit, langsung membentuk serangan telapak tangan yang dapat menahan langit. Serangan telapak tangan ini sangat kuat, seperti tembok perunggu atau tembok besi, itu tidak bisa dihancurkan. Dari gerakan lawan, Ouyang Sun bisa mencium kekuatan yang sangat mengerikan. Dia mengerti bahwa gerakan lawan ini, jelas merupakan keterampilan pamungkas yang kuat yang tidak bisa dia lawan dengan gegabah. Dengan raungan yang marah, Ouyang Sun segera menggunakan harta karun spiritualnya sendiri, pedang Yunba tingkat tinggi. Pedang Yunba ini sangat tebal, dan seluruh tubuh pedang itu dipenuhi dengan energi yang dahsyat. Pedang itu memancarkan aura mendominasi yang samar, menyebabkan hati seseorang bergetar, dan jiwa seseorang melompat keluar dari tubuh mereka. Melihat pedang Yunba ini, ekspresi banyak orang berubah. Seperti yang diharapkan dari tingkat tinggi, hanya sejumlah kekuatan ini saja bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh harta karun spiritual biasa. Melihat Ouyang Sun menggunakan tingkat tingginya sendiri, Mu Yuxue, Milan dan yang lainnya sedikit khawatir, kekuatan tingkat tinggi itu sangat kuat. Dengan bantuan harta karun ini, kekuatan Ouyang Sun meningkat pesat, bahkan orang-orang yang baru saja menembus tahap bela diri sejati mereka bukanlah lawannya. Bagimu untuk bisa membuatku menggunakan harta karun tingkat tinggi, bahkan jika kau kalah, itu sudah cukup membuatmu bangga pada dirimu sendiri. Bahkan jika Wu Chen sedikit lebih kuat, dengan puncak ke-9 Empyrean dari tahap Laut Roh yang sama dengannya, tetap saja mustahil baginya untuk menjadi lawannya. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, pemenang terakhir hanyalah dia, dan bukan orang lain. Wu Chen mendengus melalui hidungnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali kau tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan harta karunku. Mendengar ini, Mu Yuxue dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa, kekhawatiran di hati mereka segera menghilang tanpa jejak. Itu benar, dengan bakat dan kekuatan Wu Chen, dia pasti memiliki harta karun tingkat tinggi, jadi kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Yang lain juga tidak dapat menahan tawa, meskipun Wu Chen tampak baik dan tidak berbahaya, tetapi jika mereka menyerangnya, itu akan sangat kuat. Apa yang kau katakan? Ouyang Sun mengamuk. Bocah ini, benar-benar keterlaluan, barusan, kata-katanya jelas dipenuhi dengan penghinaan. Dalam hatinya, dia bersumpah akan memotong bocah ini menjadi 10.000 keping dan mencabiknya menjadi 8 keping. Bocah, pergilah ke neraka, teriak Ouyang Sun, saat dia mengaktifkan pedang Yunba, dan menebasnya. Ki pedang yang kuat melesat keluar, membentuk pilar pedang yang mengejutkan, berputar ke bawah lurus ke arah Wu Chen. Telapak heksagonal. Pada saat ini, telapak heksagonal Wu Chen juga telah datang. Sebuah serangan telapak tangan yang kuat memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan semua yang dihantamnya, dan begitu dilepaskan, langit dan bumi akan bergetar. Pedang Ouyang Sun, di bawah serangan telapak heksagonal, tidak mampu menahan satu pukulan pun, itu hanya bertahan sebentar, lalu hancur. Melihat ini, Ouyang Sun bahkan lebih marah. Mengayunkan pedang Yunba di tangannya dengan liar, energi ganas meledak keluar dan mengalir ke pedang Yunba. Pedang Yunba bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahannya lagi dan akan hancur total. Ki pedang yang ganas menyembur keluar tanpa henti dan dengan cepat membentuk 8 pilar pedang. Setiap satu dari 8 pilar pedang setebal pilar pedang sebelumnya, dan mereka melepaskan gelombang energi yang kuat yang cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Melihat 8 pilar pedang ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Kekuatan 8 pilar pedang ini semuanya luar biasa, dan sama sekali tidak mudah untuk dipertahankan. Tebasan pedang tiran. Ouyang Sun berteriak keras, pedang Yunba di tangannya menari-nari liar, dan 8 pilar pedang itu menerobos udara, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan semua saat mereka menyerang dengan ganas ke arah Wu Chen, memulai serangan ganas padanya. Di sisi lain, ketika Wu Chen melihat 8 pilar pedang ini, matanya juga terfokus.
Dia mengerti bahwa ini jelas merupakan pukulan mematikan bagi Ouyang Sun, dan dia tidak bisa diremehkan. Sepertinya sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh Wu Chen bergetar, dan gelombang kekuatan lainnya melonjak keluar dari dantiannya. Saat segel di telapak tangannya berubah, kekuatan itu juga dengan cepat membengkak dan meledak menjadi kekuatan yang mengerikan. Telapak heksagonal. Dalam situasi ini, Wu Chen juga telah melepaskan kekuatan ganda yang kuat. Saat kekuatan ganda meledak, kekuatan telapak heksagonal meroket dan gelombang kekuatan yang mengerikan meledak, mengguncang ruang dan membuatnya berguncang tanpa henti. Ledakan. Di udara, dua serangan dahsyat itu saling bertabrakan. Seketika, dunia bergetar dan angkasa bergetar. Kekuatan yang mengerikan meledak, seperti badai yang dahsyat, menelan seluruh angkasa. Pada saat ini, banyak pasang mata menatap langit tanpa berkedip. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan memperoleh kemenangan terakhir dalam gerakan dahsyat ini. Harus dikatakan bahwa gerakan Ouyang Sun sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan ganda Wu Chen, dia masih tidak memiliki cara untuk menang. Keduanya telah memasuki jalan buntu. Namun, konfrontasi semacam ini bukanlah yang ingin dilihat Wu Chen. Dengan raungan keras, tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang bahkan lebih kuat melonjak keluar dari dantiannya. Gelombang kekuatan ini sangat kuat dan jauh melampaui imajinasi seseorang. Bahkan puncak Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh tidak dapat dibandingkan dengannya. Ekspresi semua orang normal. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Wu Chen akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan semacam ini sebenarnya melampaui puncak ke-9 Empyrean Ouyang Sun dari tahap Laut Roh. Seberapa kuat orang ini? Ketika Zhao Fengguo melihat semua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dimiliki Wu Chen sebenarnya sekuat ini, tidak heran Zhao Chonglou bukan tandingannya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Ouyang Sun menggelengkan kepalanya dengan keras, dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan yang dimiliki Wu Chen, sebenarnya sekuat ini. Triple Burst. Wu Chen berteriak keras saat cahaya keemasan yang cemerlang meledak. Gelombang energi yang kuat membanjiri telapak tangan heksagonal, dan di bawah superimposisi 3 tahap energi, kekuatan telapak tangan heksagonal meningkat pesat. Dalam menghadapi telapak tangan heksagonal yang begitu kuat, serangan Ouyang Sun tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tidak mungkin, bagaimana sampah sepertimu bisa lebih kuat dariku? Ini tidak mungkin. Ouyang Sun meraung dengan cara yang gila, dan tian dalam tubuhnya melonjak, dan semua kekuatannya meledak keluar. Aura yang kuat melonjak antara langit dan bumi, saat ia mencoba untuk bertahan hidup. Dasar bodoh yang keras kepala. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa keras Ouyang Sun berjuang di ranjang kematiannya, ia tidak akan pernah bisa menandinginya, karena perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Hancurkan untukku. Wu Chen melancarkan serangan telapak tangan. Sebuah kekuatan yang kuat meledak keluar dari telapak tangan dan dengan ganas menyerbu keluar, tetapi di bawah pukulan yang begitu kuat, perjuangan Ouyang Sun untuk hidup sama sekali tidak berguna. Ah! Kekuatan telapak tangan yang kuat itu melesat dengan ganas, menyebabkan Ouyang Sun menjerit dengan sedih saat ia jatuh dari langit. Ia terus-menerus memuntahkan darah segar saat ia menghantam tanah dengan ganas. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ouyang Sun akan kalah begitu cepat, seberapa kuat sebenarnya Wu Chen. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Zhao Chonglou tidak percaya bahwa jurus yang digunakan Wu Chen tadi terlalu kuat. Bahkan ia, yang menggunakan jurus tingkat tinggi dan teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut milik keluarga Zhao, bukanlah tandingan orang ini. Wu Chen menang, hebat sekali. Wajah Mu Yuxue dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Meskipun ia tahu bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat, dan jauh melampaui imajinasinya, saat ia benar-benar memperlihatkan kekuatannya, hal itu tetap membuatnya sangat terkejut. Mengambil contoh teknik sebelumnya, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan saat ini. Sekarang, bahkan jika dia tidak memiliki kompetisi multi kerajaan, dia bisa secara terbuka memutuskan pertunangan dengan Ouyang Sun, karena Ouyang Sun hanyalah seorang pecundang. Bahkan jika itu adalah ayahnya,
dia pasti tidak akan mengizinkannya menikahi pecundang lainnya. Cincin penyimpanan. Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan menarik kembali cincin penyimpanan di tubuh Ouyang Sun dan pedang Yun Bannya. Kali ini, dia telah kehilangan 20 juta tael perak untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi dia pasti harus menebusnya. Selain itu, pisau pembunuh naga di tubuhnya sebenarnya adalah Raja Perut Besar, dan tidak diketahui berapa banyak harta karun spiritual yang harus dia serap. Ayo pergi. Kembali ke penginapan tempat mereka menginap, Wu Chen makan siang dan kembali ke kamarnya untuk memurnikan garis keturunan Phoenix. Pada awalnya, garis keturunan Phoenix di tubuh mereka tidak murni, hanya sedikit. Sebelumnya, Nine Nether Bird yang didapatkannya adalah Nine Nether Bird peringkat 5, dan Phoenix Bloodline terakhir yang diekstraksinya hanya sedikit, tetapi sekarang, Nine Nether Bird ini hanya Nine Nether Bird peringkat 4, dan Phoenix Bloodline di tubuhnya belum diaktifkan, jadi jumlahnya lebih sedikit lagi. Hanya ada sedikit Phoenix Bloodline. Phoenix Bloodline yang kecil ini, mengapa mengolah tahap ketiga dari Fire Phoenix Formula? Melihat sedikit Phoenix Bloodline di dasar botol, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Phoenix Bloodline ini benar-benar terlalu kecil, dan dibandingkan dengan terakhir kali dia mengekstrak Phoenix Bloodline, itu masih jauh lebih rendah. Bahkan sepertiganya, dan sejumlah kecil Phoenix Bloodline, bahkan jika dia menyerapnya, tidak akan banyak membantu kultivasinya dalam Fire Phoenix Formula. 20 juta perak ini sungguh tidak sepadan. Wu Chen menghela napas, sekarang setelah dia membeli barang itu dan menghabiskan semua uangnya, menambahkan semua ini, barang itu tidak ada gunanya lagi. Dia memasukkan semua garis keturunan Phoenix ke dalam cincin penyimpanan. Barang ini tidak berguna untuk kultivasinya saat ini tentang formula Phoenix Api, tetapi mungkin tidak akan menjadi tidak berguna baginya di masa depan. Jika dia bisa mendapatkan beberapa binatang iblis lagi yang mengandung garis keturunan Phoenix, dia bisa mengekstraksi garis keturunan Phoenix sebanyak yang dia inginkan dan setelah mengumpulkan cukup banyak, dia bisa mulai mengolah formula Phoenix Api. Selain itu, sedikit garis keturunan Phoenix ini mungkin memiliki kegunaan lain, yang juga tidak pasti. Dalam beberapa hari berikutnya, Wu Chen juga tidak tinggal diam. Dia terus mengumpulkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengolah teknik tubuh emas abadi dan keempat.